Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung tanyakan kepada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri. Gus Coy, bagaimana dengan apa yang menjadi statement dari Jarod yang mengatakan bahwa ada 2 menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya diganti saja karena sudah kinerjanya tidak layak lagi? Itu urusan presiden, bukan urusan Mas Jarod. Dia kok sudah bertindak seperti presiden, atau disuruh presiden, atau gimana? Jadi begini, untuk reshuffle sepenuhnya urusan presiden. Ya, Menteri Nasdem dievaluasi, menteri-menteri lain dievaluasi, itu semua hal presiden. Setelah itu keputusan-keputusan apa dari presiden, oke, itu selesai. Tapi yang harus diingat adalah presiden itu adalah suatu jabatan yang tidak ujuk-ujuk dia tempati. Siapapun presidennya, siapapun namanya, presiden yang sudah presiden, calon presiden yang akan datang, dia jadi presiden karena diusung oleh partai. Dengan effort para pendukung yang sedemikian rupa yang begitu besar. Nah, ketika dia terpilih, maka dia punya hak-hak, termasuk hak mengangkat menteri, mengganti. Nah, dalam mengganti, dalam melaksanakan atau menggunakan haknya, karena dia bukan raja, maka tidak absolut apa yang dia lakukan. Meskipun tidak ada catatan-catatan dalam hak prerogatifnya itu yang secara tertulis, ya, tetapi secara makna, ya, secara substansi, bahwa presiden yang dipilih secara demokratik, didukung oleh partai-partai, didukung oleh relawan-relawan, ya, dan banyak pihak. Nah, ketika menggunakan haknya itu harus memiliki berbagai macam pertimbangan. Tidak serta-merta, tidak absolut seperti raja. Harus mengenal sejarah, historiknya seperti apa. Realitasnya, realitas politiknya seperti apa. Realitas sosiokulturalnya seperti apa. Nah, ini semua harus menjadi pertimbangan oleh presiden yang menggunakan haknya, termasuk hak untuk mereshuffle kabinet dari partai politik pendukung yang memiliki peran besar. Kira-kira begitu. Oke, atau peran kecil juga tetap aja dipertimbangkan. Nah, disinilah membutuhkan pengetahuan, pemahaman, pengetahuan tentang hak yang dimiliki oleh kepala negara maupun kepala pemerintahan. Nah, jadi tidak ada istilah, wah terserah presiden, full, sepenuhnya. Itu presiden bukan raja. Presiden tidak ujuk-ujuk menjadi presiden. Itu ada satu proses perjuangan yang begitu dahsyat. Pertarungan yang begitu dahsyat. Gampang menerima dari partai lain yang tidak ikut berkeringat. Tapi kok gampang misalnya, ini bukan hanya alamatnya kepada Pak Jokowi, itu kepada presiden siapa saja yang akan datang. Jangan gampang mereshuffle partai-partai yang sudah berjuang. Nah, ini harus diperhatikan betul aspek-aspek seperti itu. Karena itu bukan hanya menyangkut nilai, kepentingan apa, tapi juga ada di balik narasi-narasi itu ada. Orang ketika di reshuffle mungkin ada sesuatu di hatinya. Partai politik yang dihilangkan di situ, tidak diajak konsultasi, mungkin ini kemudian menjadi doa. Kemudian menjadi doa yang buruk, karena ini bagian dari sesuatu yang buruk, sehingga doanya menjadi buruk. Oke, Gus, akibatnya buruk kepada orang yang melakukannya. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada siapapun presidennya, bukan hanya Pak Jokowi. Jadi Ustadz Ngabalin, apa yang saya katakan ini adalah
sebuah substansi atau sisi lain, ya, sisi lain yang ini saya alamatkan bukan hanya kepada presiden yang ada sekarang, juga termasuk siapa saja yang akan datang. Anies misalnya jadi presiden, mau ngangkat menteri segala macam harus mempertimbangkan, mau mereshuffle menteri juga harus mempertimbangkan. Intinya begini Gus ya, harus mengingat bagaimana perjuangan Nasdem dulu untuk mengusung Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi pertanyaannya selanjutnya begini, ada sebuah statement dari PDIP dan juga dari PDIP lah tadi mengatakan bahwa kabinet itu sudah terkontaminasi. Ini kaitannya dengan mungkin kita sebutkan juga ada kaitannya ketika Nasdem sudah mendeklarasikan diri menyatakan mendukung Anies Baswedan. Nah ini dianggap sudah kurang sejalan dengan tujuan kabinet dan membuat bingung untuk bekerja sama. Bagaimana menjawab ini, Gus? Penilaian yang tidak proporsional, yang tidak berdasar, tidak bisa memilahkan antara era pemilu 2019 sampai 2024 dengan persiapan-persiapan kami sebagai partai yang memiliki kedaulatan untuk 2024-2029. Ini harus dipisahkan. Jadi akal pikiran kita, ilmu kita itu harus memisahkan. Ini nggak ada yang dilanggar, ketentuan hukum, konstitusi nggak ada dilanggar, undang-undang nggak ada dilanggar, peraturan nggak ada dilanggar, peraturan KPU nggak ada dilanggar, standar etik juga nggak ada yang dilanggar. Ya, jadi jangan mengada-ada mencari alasan. Jadi saya menilai alasan itu dibikin-bikin semua, termasuk misalnya alasan menteri tidak berprestasi, tidak perform, tidak apa. Contohnya adalah dia mencontohkan adalah soal impor. Impor itu namanya kementerian itu dalam konteks misalnya pangan itu semua tercukupi, itu faktor lain, itu lembaga lain yang menginginkan impor. Nah, tapi karena Kementerian Pertanian mungkin didesak, mungkin apa, akhirnya memberikan rekomendasi, kemudian ini jadi ada faktor-faktor lain yang juga harus dikemukakan pada publik. Ya. Jadi alasannya jangan dicari-cari. Kalau soal ada kelemahan, pastilah setiap menteri itu ada kelemahan. Tidak ada yang sempurna, kan? Semua ada. Cari-cari kelemahan ada semua. Nah, mari kita sesama partai yang mendukung Jokowi mulai 2014, 2019 sampai 2004, ini coba. Karena itu ada prinsip yang harus diterapkan oleh kita yang berada dalam koalisi. Bisa membedakan. Gus Coy. Ini urusan 2019 dan 2024, ini urusan 2024-2019. Harus dipisahkan. Dan ada prinsip lagi. Kita langsung dengarkan dari Mas Arya Bima. Terus mencari kelemahan, kita cari kelebihan-kelebihan supaya kelemahan-kelemahan kita tidak terus-menerus nanti orang lain yang akan buka aib aib kita itu orang lain yang membuka. Kita beri kesempatan kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa jangan mengada-ngadakan alasan gitu, harus ada spesifikasinya, harus jelas dan jangan mengada-ngada apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima. Tanggapannya Mas Arya Bima? Ya, gini, memang dulu kan kesepakatan itu kan tidak hanya memenangkan kandidat yang diusung seorang presiden, calon presiden Jokowi, tapi juga mengamankan bagaimana visi misi, turun ke kebijakan, turun ke program, turun ke kegiatan yang sampai pada perancangan kinerja ke kementerian. Kita betul sampai dengan bisa nambah 2 periode sampai COVID kita selamat, kemudian terakhir nanti harus selesai sampai 2024 dengan berbagai kompleksitas yang ada. Jadi saya sepakat dengan Bung Coy. Jadi kalau cara berpikir itu diterapkan ke Pak Surya Paloh, dan harusnya tidak secepat itu untuk mendeklarasikan calon presiden antagonis
ya di seluruh political bondingnya itu sangat-sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maksud saya gitu Pak Gus Coy. Jadi kalau memang cara berpikirnya Gus Coy tadi diterapkan juga dibaliklah. Sekarang Pak Surya Paloh sebagai presidennya, Pak Jokowi sebagai ketua Nasdemnya, apa yang mungkin masih akan bisa tidak hanya menangkan tapi menjaga pemerintahan sampai selesai. Sementara yang ada di dalam pemerintah sama yang mengkritisi itu berjalan bareng, yang mengkritisi ada di lingkaran Partai Nasdem di luar. Terus sebagian dari menterinya Nasdem ada di dalam lingkaran pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang menjadi pertanyaan ke publik, menjadi sesuatu yang aneh gitu, yang tidak masuk akal itu. Oke, baik silakan. Nah ini yang saya kira patut kita menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita kritisi. Jadi ada yang emosional, ada yang kritis, ada yang proporsional. Memang masyarakat, rakyat itu ya punya hak untuk menentukan kebebasan berbicaranya, dan semua tadi saya katakan kembali ke Pak Jokowi sebagai presiden yang mempunyai otoritas penuh dengan hak prerogatifnya. Tapi sekali lagi bahwa logika-logika kritis yang mempersandingkan antara Anies dan reshuffle itu sebagai schooling politik saja. Kan? Apa dimungkinkan untuk menyelesaikan situasi yang abnormal saat ini sampai ke Oktober 2024 antara yang bekerja mendukung dan yang mengkritisi, ini satu kepala dua badan gitu. Ini faktanya kalau memang itu bisa ya monggo. Kami itu sesuatu yang aneh, ambigu. Baik. Dalam tradisi demokrasi apakah akan kita tradisikan yang demikian, gitu kan? Jangan kemudian hal-hal yang terkait dengan pencalonan Anies ini dianggap sebagai sesuatu yang secara prosedural, secara hukum, oh benar itu hak konstitusional 100% Nasdem. Ya. Harus dihormati, harus benar-benar menjadi dinamika di dalam proses kita berdemokrasi. Pada porsi bagaimana kinerja pemerintah yang harus ngebut sampai Oktober 2024. Kita dapat poinnya, Mas. Dan kabinet yang satu orkestrasi dengan Baik, kita dapat poinnya, Mas Arya Bima. Sekarang saya akan menuju ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, dengan berbagai macam perdebatan di luar sana, ada isu yang menyebutkan akan dilakukan Januari. Tapi persisnya, pertanyaan saya tadi belum terjawab, Bang Ngabalin. Kapan ini akan dilakukan reshuffle-nya? Ya, kalau kita dengar pernyataan Bapak Presiden, tentu saja sama seperti saya katakan bahwa regulasi Undang-Undang Dasar menjelaskan tentang hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Karena itu memang satu kata kunci adalah kita menunggu, tapi dari gerak-gerik yang saya lihat sejak beberapa hari belakangan ini, saya ingin mengatakan bahwa mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, di pekan-pekan ini, atau mungkin di pertengahan bulan Januari ini. Tetapi Tisa dan Vira ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, hal yang paling terpenting itu begini, ini kan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang fungsi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Semua partai ini telah mempersiapkan, bahkan telah menetapkan calon-calon presidennya. Begitu juga dengan Gerindra, begitu juga dengan Golkar. Erlangga Hartarto itu ditetapkan lewat Musyawarah Nasional Partai Golkar. Begitu juga Gerindra dengan Pak Prabowo. Nah, Partai Nasional, Amanat Nasional juga menetapkan Bapak Erik sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ini semua normal, biasa berjalan dengan baik. Kenapa harus ditarik-tarik dengan partai-partai tertentu atau Partai Nasdem terkait dengan calon presiden? Normal, tidak ada hal yang menjadi perkara besar di sana. Saya mau bilang bahwa kalau presiden mengambil keputusan untuk menggeserkan, menggantikan para anggota kabinetnya, ini adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Bapak Presiden tanpa bisa diintervensi oleh siapapun. Ingat itu baik-baik, karena ini adalah pendidikan politik bagi seluruh pemirsa dan masyarakat Indonesia, supaya kita juga itu bisa menjelaskan perkara-perkara ini dengan baik kepada masyarakat. Dan kita harus menghormati ini.
Makanya saya bilang kalau nanti Bapak Presiden melakukan evaluasi, kemudian mengambil keputusan penting untuk menggantikan si A, si B, si C, tidak perlu dikaitkan dengan masalah partai, karena partai politik telah menyerahkan kader-kader terbaiknya kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membantu Presiden. Diwakafkan kadernya, usernya Presiden. Maka seluruh kewenangan yang diambil dan ditetapkan oleh Bapak Presiden itu menjadi mutlak dan jangan dikait-kaitkan dengan partai. Itu pendidikan politik yang terpenting. Oke, baik Bang Ali. Kita tunggu nanti reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. Terima kasih Bang Ali, Mas Arya Bima dan juga Gus Coy sudah hadir dalam dialog Kabar Petang. Selamat petang.